Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Inilah aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Pelengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan kali ini dalam bahasan ringan lagi. Saya tidak akan berkhotbah dalam kesempatan ini, namun saya terpanggil untuk membahas tentang hal berdoa. Ini hal yang sepele, hal yang sederhana, namun sangat penting. Baik, sebelum kita lanjut dalam hal pembahasan hal berdoa ini, mari izinkan saya untuk membaca kitab suci terlebih dahulu. Yang pertama yang terdapat di 1 Tesalonika bab 1 ayat 1 sampai 4. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang intinya di sini juga ada kata-kata Allah Bapa. Di dalam doa, di dalam pelayanan, tidak terlepas dari Bapa kami, Bapa kita istilah di sini, bukan Bapa saya. Kita lanjutkan di Injil Matius bab 6. Ini tentang hal berdoa yang bersangkut paut dengan Bapa kami, doa Bapa kami. Saya bacakan Matius bab 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan apabila kami berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah
kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lukas bab 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian tadi sudah disampaikan kepada kita tentang hal berdoa. Dalam kesempatan ini, bagaimana caranya kita berdoa, dan Tuhan sudah mengamanatkan kepada kita untuk berdoa Bapa kami. Itu adalah amanah agung. Dari kedua Injil ini berbeda tata bahasanya. Ini tidak kita permasalahkan. Kok beda ya antara Matius dan Lukas? Itu bukan hal yang substansi untuk kita permasalahkan. Apalagi ada perbedaan yang mencolok dari kedua Injil ini. Ini di dalam kitab yang sama. Di Matius dan Lukas beda. Belum lagi kalau kita bicarakan doa Bapa kami Protestan dan doa Bapa kami Katolik. Karena tidak mungkin kita untuk berdoa Bapa kami seperti ini misalnya. Marilah kita berdoa berdasarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan doa Bapa kami asli. Nah, itu pun kita harus menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kita tidak bisa berbahasa Ibrani. Dan atau kalau kita mengacu kepada kitab suci, marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita melalui kitab. Yaitu pada saat ini kita akan berdoa Bapa kami berdasarkan kitab Matius dan atau berdasarkan kitab Lukas. Kan tidak mungkin seperti itu. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami adalah cara berdoa yang paling sederhana, paling simple, namun ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di gereja manapun, selalu didoakan doa Bapa kami ini untuk melengkapi, untuk menyempurnakan doa-doa kita. Terutama di gereja Katolik, setiap misa selalu didoakan. Setiap ibadah walaupun bukan misa, selalu didoakan doa Bapa kami. Baik didoakan maupun dinyanyikan. Begitu banyak album-album religi, album rohani yang mengangkat doa dalam bentuk lagu. Seperti misalnya Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Dan dalam misa selalu didoakan, dinyanyikan. Karena begitu sering doa ini dilafalkan dalam bentuk nyanyian pada saat misa, ini menjadi hal yang biasa bagi umat Katolik. Padahal sesungguhnya kalau diresapi nyanyian itu, doa itu, luar biasa. Ini adalah amanah agung. Setiap umat Katolik pastilah tahu lagu ini. Lagunya begini: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Demikian lagu yang selalu dinyanyikan berulang-ulang setiap kali perayaan misa. Namun tidak sedikit umat yang tidak menyadari begitu pentingnya lagu ini, mazmur doa ini. Ini adalah amanah agung. Resapi kata-katanya, itu adalah doa terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian tadi pembahasan singkat tentang bagaimana kita harus berdoa. Semoga Tuhan menolong saya dan saudara. Amin. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku, inilah aku utus.